Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang iblis yang menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadakan dialog dengan beliau. Mengapa iblis menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa maksud yang akan diutarakan oleh iblis kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Simak selengkapnya pada kisah iblis berdialog dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai saja kisahnya. Namun sebelum melangkah, jangan lupa like, share, dan subscribe serta komen di channel TV Edukasi agar tidak ketinggalan dan terus berlangganan video-video yang penuh dengan pelajaran dan penuh dengan hikmah. Berikut kisahnya. Pada suatu hari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak memasuki masjid, beliau melihat iblis berada di pintu masjid. Maka Rasulullah menegurnya, "Wahai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Iblis pun menjawab, "Aku hendak masuk masjid dan merusak sholatnya orang itu. Akan tetapi, aku merasa takut terhadap orang yang sedang tidur di situ," kata iblis sambil menunjuk seseorang yang sedang tertidur di masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Wahai iblis, mengapa kamu takut terhadap orang yang sedang tidur dan tidak kepada orang yang sedang salat dan bermunajat kepada Allah?" Tanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada iblis. Iblis pun menjawab, "Orang yang sedang salat itu adalah orang yang bodoh atau tidak tahu syarat hukumnya salat, tidak tahu tuma'ninah, dan tidak bisa salat dengan khusyuk. Untuk merusak salatnya bagiku sangat mudah, sedangkan orang yang sedang tidur itu adalah orang yang alim atau orang yang berilmu. Maka jika aku merusak salatnya orang yang bodoh itu, aku khawatir dia akan membangunkan orang yang sedang tidur itu dan kemudian mengajari serta membatalkan salatnya orang yang bodoh tadi," jawab iblis kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa iblis menjawab demikian? Dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidurnya orang alim itu atau orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Wahab bin Munabbih mengemukakan sebuah riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya berdialog dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Maka datanglah iblis ke hadapan baginda Rasulullah SAW dengan menyerupai seorang manusia, dan tangan kanannya memegang sebuah tongkat. Kemudian terjadilah percakapan antara Rasulullah SAW dan iblis tersebut. Baginda bertanya kepada iblis, "Siapakah engkau?" "Aku adalah iblis," jawab iblis. Rasulullah bertanya lagi, "Untuk apa engkau datang kemari?" Iblis pun menjawab, "Aku diutus oleh Allah untuk menjawab seluruh pertanyaanmu." Mendengar perkataan iblis itu, maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai iblis, berapakah musuhmu dari umat Nabi Muhammad SAW?" Iblis pun menjawab, "Musuhku yang dari umatmu ada 15 golongan, yaitu pertama, kamu Muhammad, musuhku yang paling besar. Yang kedua, imam yang adil. Tiga, orang yang kaya yang tawadhu' atau rendah hati. Empat, pedagang yang jujur. Lima, orang alim yang sholat dengan khusyuk. 6. Orang mukmin yang memberikan nasihat. 7. Orang mukmin yang mempererat tali persaudaraan. 8. Orang yang bertobat dan menepati tobatnya itu. 9. Orang yang berhati-hati menjauhi barang haram. 10. Orang mukmin yang melanggengkan kesuciannya. 11. Orang mukmin yang banyak bersedekah. 12. Orang mukmin yang baik akhlaknya. 13. Orang mukmin yang hidupnya memberi kemanfaatan bagi orang yang lain. 14. Orang yang hafal Al-Quran dan melanggengkan hafalannya. 15. Orang yang salat malam dikala manusia sedang tidur. Itu jawaban iblis kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar jawaban iblis, Nabi Muhammad SAW pun bertanya lagi, "Siapakah saja yang menjadi temanmu dari umatku?" Kata baginda Nabi Muhammad SAW kepada iblis. Iblis pun menjawab, "Umatmu yang menjadi teman dan sahabatku ada 10 golongan. Mereka adalah: 1. Hakim yang durhaka atau tidak mau menegakkan keadilan yang sebenarnya, dan penguasa yang zalim. 2. Orang kaya yang takabur atau sombong. 3. Pedagang yang khianat atau curang. 4. Peminum khamr dan penjudi. 5. Tukang fitnah atau orang yang suka membuat fitnah. 6. Orang riya atau orang yang selalu ingin dipuji, ingin pamer. 7. Orang yang memakan harta anak yatim. 8. Orang yang meremehkan sholat. 9. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dan yang ke-10, orang yang panjang angan-angan atau suka berhayal. Nah, itulah jawaban iblis
kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian berakhirlah dialog antara iblis dengan Nabi Muhammad SAW, di mana iblis diperintahkan oleh Allah untuk menemui baginda Nabi Muhammad dengan tujuan dua. Yang pertama itu, iblis memiliki teman, yaitu 10 golongan. Kemudian iblis memiliki musuh, yaitu 15 golongan. Jadi kita sebagai manusia, khususnya sebagai seorang muslim atau mukmin, hendaklah dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari pertemuan atau dialog antara Rasulullah SAW dengan iblis, dan kita dapat mengambil mana yang benar dan mana yang salah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya dan menjadikan hikmah. Sampai jumpa pada kisah atau cerita yang penuh dengan teladan atau hikmah selanjutnya.